Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek berikutnya, kita akan mencoba mempraktekkan motor 3 fasa putar kanan kiri secara otomatis berbasis PLC. Jadi, cara kerjanya adalah jika F1, MCB, dan F2 atau TOR dalam kondisi on, maka PLC on dan H1 on. Dan selanjutnya jika S2 ditekan, maka motor 3 fasa akan berputar ke arah kanan atau right selama 10 detik, kemudian berhenti atau jeda selama 15 detik, selanjutnya berputar ke arah kiri selama 10 detik. Nah, langkah selanjutnya yaitu selama waktu jeda lampu tampak berkedip atau blink selama 1 detik, ya, berkedip on dan off 1 detik gitu. Selanjutnya selama motor berputar maka H1 dan H3 on. Kemudian jika motor sedang berputar maka untuk mematikannya dengan menekan S1. Nah, kemudian jika F2 atau torque trip maka H2 on. Nah, ini pengawatan PLC-nya, ya, bisa kalian lihat. Dari sumber fasa masuk ke MCB, masukkan MCB, kemudian keluaran MCB masuk ke 95 tor, ya. Nah, kemudian dari 95 tor kamu bisa couple ke 97 saja secara langsung, ya, dari tornya. Dari 95 dan 97 dikouple untuk mendapatkan sumber fasa. Nah, selanjutnya keluaran dari 95 yaitu 96 dari tor. Nomor 96 terhubung ke terminal L1 pada PLC. Dan bisa kalian couple dari terminal 95, kalian hubungkan ke H1. Ya, ini untuk lampu standby. Nah, kemudian keluaran dari 98, ya, kalian masukkan ke H2 atau lampu trip, ya. Nah, selanjutnya H1 dan H2 kalian couple untuk mendapatkan sumber netral. Dan kemudian dari terminal H2 kalian hubungkan ke L2, ya, untuk sumber netral pada PLC. Nah, ini saya bedakan untuk yang warna kuning itu adalah pengawatan untuk sumber AC, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pengawatan inputnya. Untuk pengawatan input, sumber minus, ya, sumber minus dari PLC, dari sini kalian hubungkan ke terminal COM pada PLC. Nah, kemudian selanjutnya sumber plus kalian hubungkan ke terminal 1 pada tombol S1, ya. Kalian juga bisa couple untuk mendapatkan sumber minus pada terminal 1 pada tombol 2, yaitu S2, ya. Nah, selanjutnya alamat input 00, ya, kalian hubungkan ke terminal 2 tombol. Nah, kemudian terminal input 01 PLC, ya, kalian hubungkan ke terminal 2 pada tombol S2, ya, seperti itu. Jadi terminal input 00 terhubung ke S1, ya, terminal 2-nya. Kemudian terminal input PLC 01 kalian hubungkan ke terminal S2, ya, ke terminal terminal 2 S2, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pengawatan output, ya. Di sini untuk mempermudah kalian bisa menggunakan satu COM tapi bisa digunakan untuk banyak output, ya. Di sini ada COM keempat, ya, karena untuk COM pertama ini hanya untuk output 00, COM kedua hanya untuk output 01, COM ketiga hanya dua output yang bisa dipakai, yaitu 02 dan 03. Tapi untuk output COM output yang keempat kalian bisa menggunakan untuk output 4, 5, dan 6 dan 7, ya, seperti itu. Jadi 4 buah output bisa kalian gunakan seperti itu. Nah, di sini, ya,
kalian bisa lakukan pengawatan ya. Terminal COM output PLC kalian bisa hubungkan ke L1 pada PLC ya untuk mendapatkan sumber fasa ya. COM output saya ulangi masuk ke terminal L1 pada PLC. Kemudian untuk output 04 ya, output 04 terhubung ke K1 ya, A1 K1, terminal A1 K1 seperti ini. Kemudian terminal output 05 terhubung ke lampu H4 ya, H4 ini untuk jeda ya. Kemudian terminal output 06 terhubung ke terminal A2 K2 ya. Jadi ke coil K2. Selanjutnya untuk yang terminal output 07 PLC masuk ke lampu indikator H3, yaitu fungsinya sebagai indikator forward dan reverse. Jadi ketika K1 dan K2 on, K3 ini akan on ya. K1 atau K2 on, maka H3 ini akan menyala seperti itu. Nah, untuk mempermudah kalian membuat ladder diagramnya ya, saya buatkan flowchart. Ini ketika S2 kita tekan on ya, maka proses selanjutnya yang terjadi adalah K1 ya on, kemudian H3 on. Nah, kemudian selanjutnya timer akan bekerja nih, menghitung selama 10 detik. Ya, ketika hitungan 10 detik yang terjadi adalah ini K1 menjadi off, H3 off, dan kemudian yang terjadi H4 blink ya. Kedip 1 detik ya, selama 15 detik. Seperti itu. Nah, kemudian berlanjut ketika timer kedua menghitung sampai 15 detik ya, maka yang terjadi adalah K2 on dan H3 on. Nah, kemudian berlanjut lagi ya di step ke-7 di mana timer ketiga menghitung selama 10 detik ya. Nah, dilanjutkan ketika langkah ke-8, step ke-8 ini K2 akan menjadi off dan H3 juga off ya, dan dilanjutkan dengan H4 blink 1 detik ya selama 15 detik. Nah, selanjutnya ketika hitungan timer keempat sudah 15 detik ya, ini akan menjalani proses looping ya. Ini berlanjut ke K1 kembali on dan H3 kembali on ya. Nah, ini berlanjut terus kecuali ketika kalian menekan PB off atau S1. Ketika S1 ditekan maka rangkaian akan mati ketika ya. Kemudian ketika atau di trip ya, maka ketika di trip tornya yang terjadi adalah motor off ya, K1 K2 off, kemudian H3 juga off ya, ditandai dengan menyalanya lampu trip seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke proses pembuatan ladder diagram. Kita menggunakan CX Programmer ya. Di sini kita buat file baru. Kemudian kita pilih tipe PLC-nya CP1E. Kemudian kita setting, misalnya di sini CPU type-nya adalah M40. Ini kita lihat nanti CPU type-nya adalah, kalian bisa lihat di nameplate pada PLC-nya. Ada M40, ada E20, atau M20, atau M40. Seperti itu. Jadi kalian harus sesuaikan dengan nameplate yang ada di PLC-nya. Kemudian kalau sudah sesuai, klik OK. Selanjutnya, layar kerja dari CX Programmer sudah bekerja. Kita lanjutkan dengan pembuatan ladder diagramnya. Kita mulai dengan memasukkan fungsi PB off di sini. Kita masukkan tadi PB off itu berada di alamat 001.
ya inputnya, ya kemudian kita oke. Nah ini kita kasih label untuk masuknya adalah 00 ya, ini 00. Kemudian kita masukkan labelnya S1. Oke, coba kita lihat dulu di sini laddernya. Benar tidak dia berada di S1 alamat 00 ya, betul. Berarti untuk S1 itu menggunakan alamat input 00. Kita menggunakan kontak NC. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membuat alamat input 02 ya, yang difungsikan nanti sebagai S2 ya. S2 ini berfungsi sebagai PB on. Nah, selanjutnya kita masukkan internal relay ya. Karena sayang kalau kita menggunakan output ya, kita gunakan internal relay saja. Misalnya di sini kita masukkan alamat 1000 ya. Kemudian misalnya kita dilabelkan internal relay 1. Kita berikan label IR1. Dan jangan lupa pasang penguncinya ya. Seperti ini. Ini kalau membuat paralel ya, jangan dibuat posisi seperti ini, tapi dilebihkan ya. Kalau misalnya seperti ini garisnya nggak akan muncul ya. Kalian lebihkan sampai mendekati baris kolom kedua seperti ini, maka garisnya akan muncul ya. Kalau misalnya masih kalian klik ingin membuat garis paralel yang kedua tapi masih dalam kolom yang pertama, ini nggak akan muncul tapi malah menghilangkan garis yang pertama seperti ini ya. Jadi kalian lebihkan ya, kemudian kalian lebihkan lagi ya, seperti itu. Nah, baru kemudian kalian masukkan alamat kuncinya. Kalian menggunakan tadi internal relay 1000 ya, 1000. Kemudian oke. Selanjutnya setelah itu ya, ini kita masuk ke langkah kedua ya. Kita lihat langkah kedua itu adalah di langkah kedua itu menghidupkan K1 ya. Kita H3 ini kita lewatkan terlebih dahulu karena apa? H3 ini nanti cukup mengikuti ketika K1 on, K2 on, berarti kita hanya menggunakan kontak yang ada di output yang digunakan untuk K1 dan K2 ya. Kita lewatkan saja H3-nya. Itu mudah untuk membuatnya ya. Jadi kita hubungkan di network yang kedua ya. Di sini berarti alamat 1000 ya. Ini akan mengaktifkan output K1. Kita tadi masukkan untuk output K1 itu adalah, kita lihat lagi laddernya, pengawatannya ya. Kita lihat pengawatannya itu untuk K1 itu berada di alamat 100.04 ya. Ini kalau di CP1E di laddernya alamatnya adalah 100.04 ya, seperti itu. Kita masukkan alamat 100.04, kemudian oke. Nah, kalian bisa labelkan untuk 100.04 ini adalah untuk fungsi output K1. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat ketika 100.04 aktif ya, berarti udah masuk ke langkah keempat ya. Nah, seiring dengan 100.04 aktif juga sekaligus mengaktifkan timer ya, timer yang pertama ya.
Ini cara menuliskan fungsi timer, ya. Saya ulangi lagi. Kalian bisa mengklik ini function ya, new PLC instruction, ya. Kalian gunakan PLC instruksi seperti ini, ya. Kemudian kalian masukkan ke dalam area kerja PLC, ya, text programmer. Kalian masukkan penulisannya seperti ini, tim. Kemudian masukkan alamatnya, ya, misalnya yang dipakai adalah alamat 00 untuk timer pertama, ya. Kalian bisa masukkan ini labelnya, ya, misalnya timer 1. Seperti itu. Kemudian oke. Sorry, kita masukkan juga langsung untuk waktunya belum dimasukkan, ya. Kita masukkan tadi alamat untuk waktunya adalah selama 10 detik, ya. Ini untuk penulisannya berarti menggunakan tanda pagar kemudian 100, karena penghitungan detik itu di PLC kita setting, ya, 1/10, ya. Jadi kalau misalnya 100 detik 100 hitungan di PLC, ya, berarti dia terhitung 10 detik, ya, di kondisi realnya seperti itu. Baru kemudian enter. Nah, selanjutnya dengan bekerjanya timer 100.00, ya, ini kita melihat bahwa ketika ketika timer 00 atau timer pertama ini aktif, ya, ini akan mematikan output 104, ya, atau K1. Kita masukkan kontak NC-nya, kemudian penulisan kontaknya adalah T, kemudian 00 alamatnya. Nggak usah dispasi, ya, tidak usah berikan spasi. Cukup T000 atau T0 saja sudah cukup, ya, seperti itu. Seperti ini. Nah, selanjutnya, ya, ketika timer 00 aktif, ya, di sini kita manfaatkan kontak timernya, timer 00. Nah, kemudian timer 00 ini akan menyalakan lampu jeda, ya. Lampu jeda itu berada di alamat 100.05, ya, 100.05. Oke, kemudian kita masukkan fungsinya sebagai H4. Kita beri tanda kurung, boleh, jeda. Oke. Nah, selanjutnya dengan mengaktifkan timer pertama, ya, jadi selanjutnya juga dia akan mengaktifkan timer kedua, ya. Timer kedua aktif. Kita masukkan penulisannya tim 01. Kalian bisa menulis tim 1 saja cukup, ya, untuk 001. Kemudian kalian masukkan fungsi waktunya dengan masukkan tanda pagar, masukkan waktunya selama 15 detik, ya, seperti itu. Ini kita beri label untuk timer kedua, untuk alamat timer tim 001, ya, seperti ini. Nah, jangan lupa untuk jeda ini kita menggunakan blink, ya. Jadi kita menggunakan kontak khusus, ya. Ketik saja P. Nah, ketika kalian ketik P, kalian bisa menekan tanda panah, ya, mata panah ini, ya, kalian bisa klik. Nah, muncul di situ kontak-kontak khusus, ya, yang bisa kalian gunakan di sini. Karena 1 detik,
ya blinknya kita pakai P underscore 1S ini seperti ini. Nah, kemudian oke. Ya. Nah, selanjutnya ketika timer kedua bekerja, ya, maka ini akan memutuskan, kita pindahkan posisi blinknya, ya. Ini ketika timer kedua bekerja, ya, ini akan memutuskan 100.05, ya, H4, ya, lampu jeda. Kita masukkan kontaknya, ya, kita langsung saja masukkan T1, ya. Ini akan seketika dia akan menjadi T001, ya, di ledgernya. Nah, selanjutnya ketika tim 001 memutuskan lampu jeda, ya, seketika itu juga, ya, ini akan mengaktifkan, ya, T2 ini, T1 ini, T1 ini akan mengaktifkan K2, ya. K2 tadi berada di K2 itu berada di alamat 100.06. Kemudian jangan lupa berikan label supaya memudahkan kalian nanti, ya. Ini K2. Oke. Nah, selanjutnya di sini timer 2 juga akan mengaktifkan timer ketiga, ya. Kita masukkan alamatnya tim 2, ya, untuk timer ketiga. Kemudian diberikan spasi, ya, alamatnya. Kemudian masukkan masukkan waktunya, ya. Nah, ini kalian masukkan untuk timer ketiga ini, ya, yaitu 10 detik. Kemudian kalian bisa beri label ini timer ketiga. Oke. Selanjutnya ketika timer ketiga bekerja, ya, itu memutuskan K2, ya. Di sini tinggal kalian gunakan kontak NC timer kedua, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita lihat lagi di laddernya, di flowchartnya, maaf. Kita lihat di flowchart seperti ini. Ini kita sudah masuk ke timer ketiga, ya. Timer ketiga itu mematikan K2, kemudian mematikan H3 dan menyebabkan blink 1 detik, ya. Ini timer ketiga. Oke, kita buat kita masukkan timer ketiga ini mengaktifkan blink. Nah, kita geser dulu, jangan kita pindahkan dulu ini, kita cut, ya. Jadi cutnya kalian bisa pilih ini, ya, tinggal tekan shift saja, kemudian Ctrl X atau cut seperti ini, tanda gunting kalian bisa gunakan. Kemudian agak ke bawah posisinya karena nanti kita menempatkan kontak NO dari timer ketiga, ya, seperti ini. Kita pasang lagi, kemudian di sini kita pasang timer, kontak timer ketiga.
yaitu di alamat T2 ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan seperti ini, kita paralelkan terhadap T01 ya. Jadi ketika ini off ya sebelumnya, karena timer ketiga ini on ya, yang awalnya di sini terputus jadi berpindah ke bawah ya, kontak aliran arusnya, sehingga 105 bisa menyala dan blink selama 1 detik, blink 1 detik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini ya, kita buat timer keempat ya, kita manfaatkan lagi kontak timer yang ketiga ya. Ini kita masukkan tim T4 di T3 ya, T2 untuk menyalakan timer keempat ya. Cara penulisannya harus kalian ingat ya, tim ya, ini nggak usah pakai shift juga bisa, kita langsung ketik tim kemudian spasi, selanjutnya masukkan alamatnya di alamat ketiga, kemudian waktunya kalian masukkan ya, spasi, kemudian tanda pagar, masukkan waktunya selama 150 ya, berarti 15 detik. Ini bisa kamu masukkan labelnya tim timer 4 seperti ini. Ketika timer keempat bekerja ya, ketika timer keempat bekerja, ini akan mematikan blink 105 ya, yang awalnya menyala karena dari timer ketiga ya. Sebelumnya kita pindahkan dulu posisi dari kontak pulse-nya. Ini kita masukkan kontak NC, dari kontaknya jadi kontak NC. Jadi kita langsung cut, kita isi instruksi itu akan balik lagi ya. Kita masukkan di sini kontak NC dari timer keempat ya. Timer keempat tadi berada di alamat T03 ya. Kita langsung masukkan saja T3 seperti ini, nggak usah dikasih spasi ya. Kemudian oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini ketika timer keempat bekerja ya, sekaligus ini akan mematikan timer yang pertama ya. Jadi kita gunakan kontak NC di sini ya. Ini mematikan timer pertama dan nanti akan menyebabkan 104 akan kembali lagi menyala ya. Dan selanjutnya ya, ini rangkaian ini akan menjadi proses looping ya. Kecuali kalau kalian tekan tombol off ya, S1, baru kemudian rangkaian ini akan off seperti itu. T04 ini belum kita kasih label. Ini T03 ya. Timer keempat itu berada di alamat T3. Nah, ini bisa sudah langsung kalian tes ya, walaupun tanpa tadi menggunakan lampu indikator forward reverse
ya, H3 ya. Kalian bisa menggunakan simulasi, misalnya kalau tidak yakin terkoneksi langsung ke PLC, kalian bisa disimulasikan. Ini kalian bisa lihat sudah bekerja simulasinya. Nah, kemudian kita fungsikan S2, kita on kan, ya, di set on. Di situ alamat 104 bekerja, menghitung timer pertama selama 10 detik. 10 detik ini akan off dan kemudian berpindah ke 105 ya. Nah, menghitung timer kedua selama 15 detik ya. Nah, selanjutnya ketika sudah 15 detik ini lampu jedanya akan off dan berpindah ke 106 ya, yaitu K2. Nah, ketika hitungan T3, timer ketiga sudah off ya, berhenti. Ini berpindah lagi ke 105, jeda lagi ya. Nah, selanjutnya berpindah ke 104, menjalani proses looping ya. Seperti itu. Nah, bagian ini sudah benar. Tinggal ini kalian gunakan dalam rangkaian ya. Jangan lupa ketika ingin dihubungkan ke PLC, work online-nya harus dimatikan ya. Nah, kemudian ini bisa kalian tambahkan ya. Tadi yang belum ada adalah lampu forward reverse ya. Kalian bisa menggunakan alamat kontak pada K1 yaitu Pro 104. Jenis kontaknya adalah NO. Kemudian diparalelkan dengan alamat 106 ya untuk K2. Selanjutnya kalian hubungkan ke H3. Tadi H3 itu berada di alamat output 100.7. Kalau tidak yakin kita lihat dulu dia berada di alamat berapa. H3 itu ada di alamat 100.7 ya. Seperti itu. Alamatkan di 100.7. Ini bisa kalian beri label. 107 itu adalah H3. Silakan kalian bisa praktekkan ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan kalian bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.